Shalom adik-adik. Ya, apa kabarnya masih luar biasa, amin. Oke, yuk dimasuk tahun baru ini kita mau tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Berikan hatimu, berikan hidupmu untuk Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Kak Mimi ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, berikan sikap yang terbaik. Tutup matamu dan lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, saat ini kami mau memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah masuk tahun yang baru ini, kami boleh lebih sungguh-sungguh, lebih setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita hari mau melompat, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Katakan yes. Nah, pada saat iblis menggoda kalian, kalian harus katakan tidak. Siap ya? Katakan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Kami berdiri Tuhan. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik katakan, ku kuat karena firman Tuhan. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan sekali, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali katakan, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Oh, yang masih kuat melambaikan tangannya. Kita akan berkata gini, ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada kesembuhan dalam nama Yesus.
Siapa yang masih mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Minggu depan kita lanjutkan. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Siapa yang di sini mau bilang begini, Tuhan, aku mau cinta Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Apapun Tuhan, walaupun sedih, walaupun senang, aku tetap cinta sama Tuhan. Lambaikan tanganmu adik-adik. Yuk, tutup matamu. Yang bisa lagu ini nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Amin Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sendiri katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, inilah selamanya. Kami mau janji sama Tuhan di masuk tahun yang baru ini Tuhan, biarlah kami boleh tetap setia sama Tuhan. Meski badai silih berganti dalam hidup kami, ajar kami tetap setia sama Tuhan Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan,
saat ini hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bila kami percaya Tuhan, kami mengerti dan kami mau melakukan firman-Mu. Bila melalui firman-Mu Tuhan, hidup kami boleh diubahkan. Bahkan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ayo adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu kembali kita dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah pagi ini. Nah adik-adik, kita sudah ada di bulan Agustus. Kalau kita ingat bulan Agustus berarti kita ingat bahwa bulan ini bangsa kita Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun 2022 ya. Nah Kak Oktav ucapkan selamat memperingati ulang tahun kemerdekaan RI Merdeka. Nah adik-adik, hari ini Kak Oktav mau bawain cerita yang berhubungan dengan hari kemerdekaan ya. Kita sudah tahu bahwa tahun ini yang ke-77. Nah kita akan lihat setiap kita memperingati hari kemerdekaan, pasti kita teringat kepada para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Mereka berjuang dengan segala jerih payah mereka, dengan air mata, dengan darah mereka, dengan nyawa mereka, memperjuangkan supaya negara kita merdeka. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah adik-adik, ada satu kata-kata dari almarhum Bapak Presiden kita waktu itu yang namanya Bapak Soekarno. Adik-adik ingat ya, Presiden pertama RI. Nah beliau mengatakan begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah kita tahu bangsa Indonesia memiliki banyak sekali pahlawan. Mulai pahlawan dari merebut kemerdekaan, kemudian pahlawan mempertahankan kemerdekaan, ada pahlawan revolusi dan sebagainya. Nah, Kak Oktav tidak tampilin semua, tapi Kak Oktav ingin adik-adik ingat beberapa pahlawan dari negara kita, bangsa kita ya. Nah, kita lihat yang pertama, adik-adik tahu dia salah satu pahlawan wanita dari Indonesia yang memperjuangkan, namanya Raden Ajeng Kartini. Ingat ya adik-adik ya, setiap tanggal 21 April kita mengingat jasa perjuangan daripada Ibu Kartini. Nah adik-adik, Ibu Kartini dia seorang pahlawan. Walaupun dia tidak pegang senjata, dia tidak berperang melawan musuhnya yaitu Belanda waktu itu. Tetapi dia disebut dengan pahlawan, dia dianugerahi pahlawan, gelar pahlawan. Kenapa? Seorang pahlawan adalah seorang yang membela, memberikan nyawa hidupnya untuk supaya Indonesia ini merdeka. Nah adik-adik ya, jadi pahlawan itu juga orang yang berjuang untuk bangsanya. Nah apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini? Kita tahu Ibu Kartini memperjuangkan supaya wanita Indonesia pada waktu itu bisa sekolah. Dia pahlawan di bidang pendidikan adik-adik. Karena jasa Ibu Kartini maka setiap wanita bisa sekolah dan bisa sederajat dengan laki-laki. Nah kita menghargai jasanya. Kemudian ada lagi pahlawan di sebelahnya. Siapa yang ingat? Ada yang boleh tulis di kolom chat siapa namanya. Ingat gak? Ada yang sudah ingat? Ya, dia pahlawan dari kota kita Palembang. Siapa namanya? Ya, Sultan Mahmud Badarudin II. Namanya diabadikan untuk nama lapangan terbang di kota Palembang adik-adik. Nah waktu itu dia berjuang mengusir penjajah Belanda dari kota Palembang. Ya, nah kemudian ada pahlawan juga yang sangat berjasa sehingga kita bisa merdeka adik-adik. Adik-adik tahu ya? Nah Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, beliaulah yang memproklamirkan negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Beliau juga
berjuang adik-adik dengan luar biasa. Nah ini pahlawan-pahlawan yang sampai hari ini kita pelajari, kita ingat jasa-jasa mereka yang luar biasa adik-adik. Dan setiap negara pasti ada pahlawan masing-masing, terutama negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain, termasuk Indonesia. Nah adik-adik, dalam dunia maya, kalau tadi dunia nyata ya, tapi ada dunia maya adik-adik. Nah dalam dunia maya ada namanya di situ apa? Pahlawan komik atau pahlawan dalam film. Mungkin adik-adik pernah nonton film atau membaca komik, pasti ketemu dengan pahlawan-pahlawan ini. Nah di antara puluhan bahkan ratusan, mungkin ada yang adik-adik kenal dan ada yang adik-adik suka, betul ya? Kak Oktav juga suka waktu kecil baca komik, bahkan nonton filmnya, bahkan sampai hari ini film tentang pahlawan ini masih diputar di bioskop ya, masih dibuat, diproduksi. Nah adik-adik kita akan lihat beberapa mereka yang dianggap pahlawan. Ya, yang pertama, dalam film apa kehebatan mereka? Kita lihat ya, dalam film. Sekali lagi Kak Oktav garis bawahi, dalam film. Mereka punya kehebatan adik-adik. Yang pertama, adik-adik tahu ya. Nah ini dia bisa terbang adik-adik, bahkan sampai ke planet. Di depan dadanya ada huruf S. Wow, pasti adik-adik suka nonton filmnya. Kak Oktav juga suka waktu kecil ya. Nonton filmnya, dia orang yang hebat dalam film. Dia begitu hebat adik-adik. Bahkan kehebatannya dibuat dalam cuplikan film seperti ini. Ya, jadi lihat suatu saat di film itu dikisahkan ada satu pesawat yang mengalami kerusakan sampai mengeluarkan api dan itu sangat membahayakan pilot dan penumpang-penumpang yang ada di dalamnya. Nah hebatnya tokoh ini dia bisa melihat dari jarak jauh ada satu pesawat yang perlu ditolong adik-adik. Dikisahkan dalam film itu orang-orang yang ada di dalamnya sudah panik dan mereka pasti satu yang mereka pikirkan, mereka akan mati karena pesawat itu akan jatuh. Terus jatuh dan terbakar di bagian ekornya. Tapi tokoh yang dianggap pahlawan ini berusaha untuk menolong adik-adik dalam film ini. Apa yang dia lakukan? Kita lihat ya. Ada yang berkata, ada papa dan mama yang bertanya, kok Kak Oktav cerita sekolah minggu kok puterin film Superman ya? Gak apa-apa adik-adik, nanti kita akan lihat Kak Oktav mau, ada sesuatu yang Kak Oktav mau sampaikan melalui film-film yang kita bisa saksikan pada hari ini. Nah, di film itu dikisahkan Superman ini berhasil menolong sehingga pesawat ini tidak hancur. Dengan kekuatannya dia bisa tahan, lalu pesawat itu bisa mendarat di satu stadion sepak bola. Dan orang-orang yang di stadion itu bersorak adik-adik. Mereka kasih aplaus, mereka kasih tepuk tangan untuk kehebatan daripada tokoh ini. Tapi sekali lagi adik-adik, ini cuma di film. Orang yang memerankan tokoh Superman jangankan nahan pesawat, nahan motor yang jalan aja dia nggak mampu adik-adik. Nah, kita lihat yang kedua, ada tokoh juga yang katanya dianggap hebat, dia jadi pahlawan, cuman sayangnya dia keluarnya pada malam hari adik-adik, seperti kelelawar. Makanya
di dadanya ada lambang kelelawar, karena kelelawar kalau malam dia keluar, kalau pagi dia tidur, dia bergantungan di pohon-pohon. Nah, apa kehebatannya? Kita lihat adik-adik. Di film itu juga dikisahkan dia membasmi penjahat. Ya, dia menangkap orang-orang yang bermaksud jahat. Dia membela orang-orang yang lemah, dia membela kebenaran. Kak, kok filmnya kok gelap? Tadi Kak Octav sudah katakan tokoh ini keluarnya pada malam hari adik-adik. Makanya disebut Batman atau manusia kelelawar. Nah, di film itu juga dikisahkan dia berusaha mau ditembak sama musuhnya. Tapi gak bisa adik-adik. Musuhnya tidak bisa mengalahkan dia. Bahkan sebelum musuh itu sempat menembak, Batman sudah datang lalu sudah mengalahkan orang yang bermaksud jahat tadi. Yo, siapa yang pernah nonton film ini? Atau yang menyukai tokoh daripada film ini? Nah, bahkan penjahatnya dia gantung di tengah-tengah. Sehingga penjahatnya jadi ketakutan adik-adik. Dia disegani. Tapi sekali lagi kau katakan itu hanya di dalam film. Orang yang memerankannya juga tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, yang terakhir pasti adik-adik kenal dan suka nonton film ini. Bahkan sampai hari ini filmnya juga masih diproduksi adik-adik. Orang ini katanya punya kekuatan bisa mengeluarkan serat, ya, jaring dari tangannya. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki, dia itu punya menghayal adik-adik, dia terobsesi dia pingin jadi tokoh ini. Lalu dia beli pakaian daripada Spider-Man ini. Nah, kita nonton ya. Orang ini lagi ngemil sambil nonton. Dia menghayal dirinya digigit oleh laba-laba seperti yang dialami oleh tokoh dari film Spider-Man ini. Lalu dia beli baju, dia beli topeng Spider-Man ini lalu dia pakai. Dia berharap dia bisa jadi Spider-Man. Tapi ternyata adik-adik, waktu dia tangan gerakan begini nggak ada jaring yang keluar. Sehingga dia jatuh ke dalam sungai adik-adik. Ternyata dia nggak punya kekuatan apa-apa. Itu hanya di film. Bahkan, nah, dia hanya bisa naik setinggi itu saja, itu pun hampir jatuh. Tapi orang-orang tersenyum sih, jadi hiburan. Ya, nggak tahu nih apa yang dilakukan, dia coret-coret mobil. Nah, ini juga menghayal, ada temannya menghayal jadi penjahat, lalu dia terkam penjahat itu, lalu mereka berkelahi, berguling-guling adik-adik. Tapi tidak seperti yang dalam film, ini memang kenyataan. Ternyata kenyataannya dia tidak punya kekuatan. Nah, lihat, wah, dia sepertinya menang. Tapi yang jadi penjahat, nah, dia dorong. Wah, dia jatuh adik-adik. Ya, tidak sesuai dengan yang ada di film adik-adik. Tuh. Dia nggak bisa naik pohon. Ya, jadi kayak seperti lucu-lucuan adik-adik. Nah, kita udah menyaksikan. Ini juga pahlawan adik-adik, superhero. Tapi hanya di film. Di dunia nyata mereka nggak bisa buat apa-apa, nggak berdaya apa-apa. Jadi hanya hayalan saja. Nah, adik-adik, bagaimana akhir daripada cerita ketiga tokoh ini adik-adik? Nah, kita lihat tadi Superman adik-adik.
Mungkin nanti kalau filmnya nggak laku lagi, dia jadi pengantar barang adik-adik. Kemudian Batman-nya jualan sosis di pinggir jalan. Dan Spider-Man-nya nanti kalau orang nggak mau nonton lagi filmnya, terpaksa dia jadi pembersih kaca di hotel-hotel yang tinggi adik-adik. Ya ini hanya lucu-lucuan saja. Nah adik-adik, Kak Oktav masuk kepada cerita yang sesungguhnya. Siapa sih pahlawan yang sebenarnya? Siapa pahlawan kita? Siapa pahlawan yang diceritakan oleh Alkitab yang kita baca, yang kita percayai, yang punya jasa yang luar biasa. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh orang yang ada di dunia yang pernah hidup adik-adik. Nah kita lihat, ini dia namanya. Di dalam Injil Matius 18 ayat 11 berkata begini. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Maksudnya apa adik-adik? Menyelamatkan orang yang hilang itu adalah menyelamatkan orang yang berdosa. Orang berdosa Alkitab katakan dia kehilangan kemuliaan Allah dan dia akan mendapatkan hukuman yang kekal di neraka. Tetapi sekali lagi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita ciptaannya terhilang dan masuk ke neraka. Makanya dia turun adik-adik, dia Tuhan, dia maha adil, dia maha penyayang, dia maha pengasih, dia maha hebat, dia maha kuasa dan segala maha tahu dan sebagainya. Adik-adik, kalau ada orang bertanya, kok Tuhannya orang Kristen kok manusia? Iya adik-adik, memang dia manusia. 100% manusia, tetapi dia 100% juga Allah. Dia Allah turun ke dalam dunia, jadi seorang manusia. Dia lahir jadi seorang bayi, lalu dia besar, dia bertumbuh adik-adik. Lalu orang bertanya, kok Tuhan jadi manusia? Emang bisa? Nah adik-adik, kan kita tahu bahwa Tuhan itu maha hebat. Maha segalanya. Tuhan mau jadi pohon, Tuhan mau jadi batu, Tuhan mau jadi gunung, jadi mobil. Bisa enggak? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan adik-adik. Amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan. Makanya waktu dia jadi bayi, dia lahir jadi manusia bisa enggak? Bisa. Karena dia Tuhan. Kalau Tuhan datang dalam wujudnya Tuhan, nggak ada orang yang bisa tahan adik-adik. Pasti orang akan mati karena manusia berdosa. Musa saja yang naik 40 hari ke atas gunung Sinai ketemu dengan Tuhan. Waktu dia turun, orang Israel pada tutup mata semua. Kenapa? Karena mereka berkata, Musa kami silau melihat wajahmu. Musa seperti lampu yang sangat terang sehingga mereka nggak bisa mandang. Karena apa? Musa baru ketemu sama Tuhan. Bayangkan sudah adik-adik, kalau Tuhan sendiri datang dalam wujud Tuhan, manusia pasti mati. Tapi Tuhan tahu, Tuhan gak bisa seperti itu. Dia datang sebagai manusia biasa. Dan selain itu, waktu dia jadi manusia, dia juga bisa merasakan setiap penderitaan, kesakitan kita, keluh kesah kita. Amin. Nah, dia datang di Bethlehem, dia lahir jadi seorang manusia. Kemudian adik-adik, dikatakan Tuhan itu hebat, tapi rela jadi manusia adik-adik. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, ada enggak musuhnya? Ada adik-adik. Ada orang Farisi. Siapa sih orang Farisi? Orang Farisi ini orang yang selalu berbantah-bantahan. Dia memusuhi Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan katakan mereka lawan. Mereka enggak suka. Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka larang. Mereka bilang enggak boleh kerja di hari Sabat. Lalu Tuhan berkata, kalau kamu punya domba hilang pada hari Sabat kamu cari enggak? Ya pasti kami cari. Nah itu kok boleh? Aku mengasihi setiap manusia, aku mengasihi ciptaanku, aku sembuhkan mereka. Kamu larang, kamu tolak. Ini orang Farisi adik-adik. Lalu ada tentara Romawi adik-adik. Tentara Romawi inilah yang menangkap Yesus, yang menyiksa Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus. Termasuk juga gubernur daripada Romawi. Jadi
ini orang yang diutus oleh pemerintah Roma untuk memerintah di Israel, jadi gubernur. Dia juga yang punya andil sehingga Yesus disalibkan. Nah adik-adik, kita tahu tadi waktu pahlawan-pahlawan Indonesia punya musuh waktu itu, yaitu musuhnya Belanda. Apa yang mereka lakukan? Pasti mereka akan berperang, mereka akan bertempur, mereka akan berusaha mengalahkan musuhnya sampai musuhnya bertelut, takluk, mati. Lalu ada pahlawan-pahlawan dalam komik, dalam film. Ketika mereka ketemu dengan musuh, apa yang mereka lakukan? Musuh itu akan mereka kalahkan. Ada yang dibunuh, ya, ada yang ditangkap, diserahkan ke polisi. Tapi adik-adik, beda dengan Tuhan Yesus. Dia punya musuh. Tapi adik-adik, waktu dia ditangkap, apa yang dia lakuin dengan musuh-musuhnya? Alkitab berkata, dia mengampuni musuh-musuhnya. Waktu di atas kayu salib, dia berkata apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kau tak mau tanya, bisa enggak Yesus keluarin petir dari tangannya supaya musuhnya mati? Sangat bisa. Atau Tuhan tiup angin dari mulutnya. Bisa adik-adik. Musuhnya mental dan mati. Atau Yesus panggil malaikat dari surga untuk menghancurkan mereka. Bisa enggak? Bisa. Karena dia yang punya surga, dia bisa perintahkan malaikat. Bahkan ketika di Taman Getsemani, waktu Yesus mau ditangkap, orang bertanya, mana Yesus? Mana Yesus? Tuhan berkata, aku Yesus. Waktu Tuhan berkata, aku Yesus, tentara yang menangkap itu tiba-tiba roboh, mereka jatuh. Tuhan gak ngelakuin apa-apa loh, musuhnya bisa jatuh. Tapi sekali lagi, pahlawan ini luar biasa. Waktu dia ketemu musuh, dia tidak balas kekasaran dengan kekasaran. Dia tidak balas pukulan dengan pukulan. Dia tidak balas hinaan dengan hinaan. Dia diludahi, dia tidak balas dengan diludahi. Bahkan dia balas apa? Dengan kasih. Dia berkata, Bapa ampuni mereka. Ampuni mereka. Wow, luar biasa Dedi ya. Bahkan dia disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Kepalanya dikasih mahkota duri, lambungnya ditikam. Dia tidak marah. Dia lakukan itu dengan senang hati. Karena apa? Dia punya misi, dia punya tugas. Dialah pahlawan. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa dari maut. Untuk apa adik-adik? Yesus mau, kok Yesus mau sih jadi manusia cuma untuk mati? Apa misinya, apa tugas Yesus adik-adik? Dia pahlawan yang luar biasa. Tugasnya adalah supaya semua orang diselamatkan. Termasuk Kak Oktav, Papa Mama, Mbak Suster, adik-adik. Amin. Dia mau selamatkan hidup kita. Dia mau berkati kita. Sehingga pada waktu nanti Tuhan datang yang kedua kali kelak. Kita semua diangkat dan kita dibawa naik ke sorga. Kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Adik-adik, dia pahlawan bagi saya, bagi adik-adik, bagi kita semua. Amin. Dia berjasa luar biasa. Bukan hanya untuk bangsa kita, tapi untuk semua orang di dunia ini yang mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik, suatu saat kelak, kalau kita terima Yesus, kita panggil Yesus, kita percaya Yesus, nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan dia di surga yang mulia. Kita bukan hanya dibebaskan dari dosa, tapi kita disiapkan tempat yang mulia. Nah, Kak Oktav akhiri dengan satu film kartun sederhana, tapi ini menceritakan pengorbanan Yesus sebagai pahlawan. Kak penuh aja gak apa-apa, suaranya digedein Kak.
Orang-orang yang di bawah ini sebagian adalah muridnya, tapi sebagian besar adalah musuh-musuhnya, termasuk tentara Romawi, adik-adik, yang menangkap dia, yang pukul dia, yang ngata-ngatain Yesus. Tapi sedikit pun kita lihat, kita baca di Alkitab, Yesus tidak memaki-maki, tidak menghujat mereka, tidak marah sama mereka. Waktu dia disalib, adik-adik, semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus. Bukan hanya dosa kita, Alkitab juga menceritakan segala sakit penyakit kita itu ditanggung oleh Yesus. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakitmu sudah sembuh. My God, why have you forsaken me? Kalau dia ditanya, Kak sakit gak? Pasti sakit. Ya Tuhan, dia jadi manusia. Dia bisa merasakan tangannya sakit, kakinya sakit, lambungnya sakit, kepalanya sakit. Bahkan bekas cambukannya terasa sakit. Oleh karena itu, dia bisa merasakan setiap kesakitan kita, setiap keluh kesah kita, setiap kelemahan kita. Dan ada satu yang kau mau sampaikan. Yesus mati bukan karena luka-lukanya, tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dan sesudah berkata begitu, Yesus mati. Dan ada satu kabar yang kau mau sampaikan. Yesus memang mati. Dia dikuburkan. Father, into your hands. Nah, ini waktu dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Lalu Yesus mati. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Wow, luar biasa. Semua pahlawan mati dan sampai hari ini mereka gak bangkit. Tapi Yesus dia pahlawan, dia mati. Dia mati cuma 3 hari. Dan hari yang ketiga, dia bangkit dari orang mati, dia naik ke sorga. Dan sampai hari ini, adik-adik, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap berdoa buat kita. Amin. Mari kau tetap undang. Semua bangkit berdiri yuk. Kau bisa digedein lagunya. Papa mama semua, yuk bangkit berdiri. Tutup mata kita. Tutup mata kita. Kau tak mau kasih tahu. Pahlawan kita luar biasa adik-adik, namanya Yesus. Alkitab menceritakan bagaimana Yesus lahir, dia disiksa, mati, dikuburkan. Hari yang ketiga dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Hari ini, siapa di antara adik-adik, papa, mama, engkau yang melihat acara sekolah minggu ini, firman Tuhan ini, engkau mau buka hati, engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari bersama kau tetap angkat tanganmu, angkat tangan kananmu, taruh tanganmu di kirimu di dada. Walaupun kau sudah pernah berdoa, tapi hari ini kau mau ajak adik-adik berdoa. Ikuti Kak Okta berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami tahu kami orang berdosa dan upah dosa ialah maut. Tapi hari ini kami tahu ada seorang pahlawan,
Ada seorang pahlawan yaitu Engkau Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah jadi manusia. Engkau lahir untuk menyelamatkan kami. Engkau mati untuk menyelamatkan kami Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami. Dan kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Tuhan Yesus ampuni segala kesalahan. Ampuni setiap dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami percaya seperti firman-Mu. Ketika kami mengaku dosa kami, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Dan membuat hati kami putih seperti salju. Tuhan, saat ini kami mengaku. Kami percaya dengan hati kami dan kami mengaku bahwa Yesus Engkau Tuhan. Engkau juru selamat atas hidup kami selama-lamanya. Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan seluruh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi umat tebusan-Mu Tuhan. Saat nanti kami dipanggil, Tuhan siapkan satu tempat di surga bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap adik-adik beserta keluarga mereka yang pagi ini Tuhan mereka ikut ibadah online ini. Tuhan berkati hidup mereka, jagai mereka Tuhan, pelihara hidup mereka Bapa. Dan biarlah kami tetap bisa menghormati Engkau Tuhan. Kami bisa setia kepada Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau setia beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta, untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Mari adik-adik buka kedua tangan-Mu. Arahkan hati dan pikiran-Mu ke surga. Papa, Mama, Mbak Suster, semua adik-adik, kakak-kakak, Kau yang sedang mengikuti ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Roh Kudus. Biarlah menyertai engkau mulai pagi ini, sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Merdeka! Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.